Selamat pagi siswa-siswi. Selamat pagi siswa-siswi SMA Regina Pacis, baik yang kelas 10 maupun kelas 11. Selamat pagi juga untuk Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, MSc MBA, dan mungkin juga Bapak Ibu guru dan suster yang menyaksikan kegiatan motivasi siswa dengan tema menggapai impian mengejar cita-cita. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, baik kalau kita akan memulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Stephen Nugroho. Pada Pak Stephen dipersilakan. Terima kasih Bu Ria. Mari anak-anak kelas 10 dan kelas 11 kita awali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena pada hari ini kami boleh bertemu meskipun lewat daring dalam kegiatan motivasi pada pagi hari ini. Bapa, bimbinglah kegiatan pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Turunkan Roh Kudus pula kepada Prof. Eko Indrajit yang akan memberi materi pada motivasi hari ini dengan tema menggapai impian mengejar cita-cita. Semoga apa yang akan kami impikan, apa yang akan kami cita-citakan sesuai dengan kehendak-Mu. Akhirnya semua doa, harapan, dan syukur kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Stephen. Berikutnya, anak-anak dan Bapak Ibu serta suster, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber kita pada hari ini adalah Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, MSc MBA. Selamat pagi, Prof. Eko. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Oke, semoga anak-anak di rumah juga dalam keadaan sehat. Oke, Bapak Eko Indrajit ini merupakan pakar teknologi yang cukup berbakat. Tak hanya sebagai pakar, dia juga menjadi narasumber dari berbagai seminar. Beliau lahir di Jakarta pada 24 Januari 1969. Pria yang akrab disapa Richard atau mungkin Eko G, lebih kita kenal ya Bapak Stephen, ini memulai karir di dunia teknologi sejak duduk di bangku kuliah. Beliau menuntaskan pendidikan di ITS, kemudian melanjutkan pendidikan di berbagai macam universitas, antara lain Harvard University, University of City of Manila, Patrick School of Management, Leicester University, dan London School of Public Relations. Kembalinya dari luar negeri, ayah dari 3 anak ini sempat bekerja di sebuah perusahaan multinasional seperti Pricewaterhouse, Proses Bangun Nusantara, Renaissance Indonesia, Jakarta Consulting Group, Sudarpo Informatika Enterprise, dan Indokal Konsul Utama. Namun ia memutuskan keluar untuk mendirikan sebuah perusahaan konsultan teknologi independen yang membantu banyak perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Beliau juga aktif pula membantu pemerintah dalam sejumlah penugasan, dimulai dari penunjukannya sebagai
Widya Iswara Lembaga Ketahanan Nasional atau lebih kita kenal sebagai Lemhanas, yang diikuti dengan berperan sebagai staf khusus bidang teknologi informatika, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, staf khusus Balitbank Departemen Komunikasi dan Informatika, staf khusus bidang teknologi informasi Badan Narkotika Nasional, dan konsultan ahli Direktorat Teknologi Informasi dan Unit Khusus Manajemen Informatika Bank Indonesia. Selain aktif sebagai konsultan teknologi informatika, suami dari Lisa Arianto, mungkin yang lebih dikenal, ini juga menjadi akademisi di beberapa universitas, antara lain Universitas Indonesia, Unika Atmajaya, Bina Nusantara University, Kartini University of Technology, Universitas Trisakti, Edith Cowan University, dan IPMI Monash University. Beliau tak hanya pandai di bidang pendidikan serta profesional, beliau juga pandai dalam organisasi. Cukup banyak organisasi yang beliau ikuti. Seolah tak pernah padam semangatnya ini, Ekoji juga telah banyak menelurkan karyanya, tercatat lebih dari 30 judul buku dan ratusan jurnal ya Pak Steven, yang telah dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional. Mungkin ada yang dikoreksi Prof. Eko tentang itu CV lama itu. Anak-anakku sudah 4. Oh, sudah 4 ya sekarang. Berarti putra dari 4 anak. Ya. Yang penting belum 1, Bu. Apa? Saya juga anggota Serviam dulu. Oh, ya, alumni ya. Jadi saya ganti deh. Nah. Ya, anggota Serviam juga. Jadi anak-anak juga mungkin jadi lebih dekat ya dengan anggota Serviam ini dengan Prof. Eko. Gitu. Selanjutnya kita akan langsung ke pemaparan materi dari Profesor Eko Indrajit. Pada Pak Eko, silakan. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak, selamat pagi Suster, adik-adik sekalian, teman-temanku yang kucinta, siswa kelas 10 dan kelas 11 dari SMA Regina Pacis Surakarta, selamat pagi. Salam sehat dari saya untuk Anda semua. Semoga Anda dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya hari ini akan sharing dengan Anda semua mengenai tadi yang disampaikan judulnya sederhana, yaitu meraih cita-cita menggapai impian. Nah, untuk memastikan bahwa teman-teman sekalian di rumah bisa mendengarkan saya melalui YouTube, ya. Tolong saya dicetingkan di situ. Suara jelas, gambar jelas, atau suara mungkin tidak jelas, gambar tidak jelas. Saya tunggu di YouTube-nya. Ayo nih, saya memantau YouTube-nya sekalian. Silakan bisa menuliskan di chat. Nah, silakan live chatting untuk memastikan bahwa suara saya terdengar oleh Anda dan gambar saya juga terlihat. Saya tunggu chattingannya di YouTube. Oke. Nah, supaya saya tahu apakah adik-adik semua bisa mendengarkan saya. Tercatat di YouTube sudah 290 anak yang watching. Ya, 29 angka jempol, 4 jempolnya turun. Belum mulai jempolnya udah turun. Oke, selamat pagi Karunia Indah. Selamat pagi Claudio. Selamat pagi Yona. Selamat pagi Rafael. Pagi Joanna, pagi Yudas, pagi Melsa Lonika. Selamat pagi Carolina. Wah, mantap ya, suara jelas ya. Terima kasih, semua sehat-sehat ya. Oke, Mateus Bimon, terima kasih sudah dimonitor. Oke, tolong kasih tahu saya hari ini Anda memakai baju warna apa? Nah, itu caranya saya bisa tahu pada dengerin apa enggak ya. Nah, baju warna apa ini? Abraham Wicaksono, ikut aja. Oke, Aulias, Saskirana, Andrew, Vincentius,
Daniel. Oke, good. Nah, ayo baju warna apa ini? Saya tunggu warnanya. Sambil saya mempersiapkan presentasi ya. Nah, bagaimana Ibu, Bapak, kelihatan presentasi saya? Selamat pagi Rafael Jovanka. Pagi Nasya Fatika. Andrew PWK. Ya. Presentasinya saya kelihatan? Cukup banyak ya. Kelihatan, Prof. Sorry, saya masih saya pulang. Kelihatan ya presentasinya ya? Ya, Kelihatan. kelihatan. Oke, mantap. Saya sambil monitor YouTube. Biar saya merasa bersama dengan teman-teman sekalian. Good. Abu-abu, biru, putih. Ricky pakai warna putih. Jason Lee pakai warna biru. Mika pakai warna merah. Ini Yudas Iskariot paling keren. Jubah warna putih. Vincentius pakai hitam. Oke, good. Nah, presentasi saya juga udah kelihatan ya, Bu. Bapak, saya mulai ya. Oke, teman-teman sekalian, judulnya sederhana, yaitu mengejar impian dan menggapai cita-cita. Khususnya, saya ingin sharing kepada Anda semua mengenai apa yang dimaksud dengan problem-based learning dan project-based learning. Nah, model pembelajaran ini tidak hanya berlaku di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan kita, dan mulai banyak dan sangat banyak dilakukan oleh berbagai institusi yang ada di dunia. Karena mereka berlomba-lomba untuk menjadi juara. Ya. Nah, hari ini saya akan sharing ke Anda mengenai mengapa kedua hal tersebut bisa membantu Anda untuk mengejar impian dan menggapai cita-cita Anda. Ya. Nah, saya mulai dari hal yang sederhana. Setiap manusia hidup itu pasti punya cita-cita. Saya yakin Anda juga punya cita-cita. Tolong saya di-chattingkan sekarang, cita-cita Anda apa dan kenapa Anda memilih cita-cita itu? Silakan, dalam satu kalimat, saya tunggu. Apakah cita-cita Anda dan kenapa Anda punya cita-cita itu? Nah, ayo. Saya ingin tahu jawaban dari Anda agar saya bisa lebih banyak mengenal Anda semua. Ya, apakah cita-cita Anda dan kenapa Anda punya cita-cita seperti itu? Saya tunggu chattingannya di YouTube. Wah, saya sabar menunggu 341 orang. Oke, dimulai jadi Vanessa, jadi orang kaya. Oke, itu cita-citanya. Kenapanya belum? Kenapa pengen jadi orang kaya? Nah, saya ingin jadi orang sukses, ya. Ya, kenapa? Jadi sukses biar bisa berguna bagi banyak orang. Terima kasih Natael. Saya ingin membantu orang lain jadi dokter. Nah, Ratu Ria pengen jadi dokter karena ingin membantu orang lain. Ya, Rafael Jovanka juga pengen jadi dokter karena pengen bantu orang. Ya, apalagi ingin menjadi sukses biar ada tujuan untuk hidup. Oke, banyak duit biar bisa bikin bandara. Mantap Joshua. Ini Montigo Theo nih pengen jadi menteri riset dan teknologi supaya Indonesia risetnya maju dan bisa melihat teknologi hebat. Montigo Theo. Kemudian Theophilus, apapun yang Tuhan kehendaki, saya menjadi supaya hidupku benar berguna. Wah, ini siap-siap jadi Romo ini ya. Ya, kalau Jane Felicia ingin jadi desainer fashion, karena pengen lihat orang-orang lebih pede dengan penampilan. Mantap Jane, keren. Ricky pengen jadi orang sukses supaya bisa membantu orang. Hugo masih hadir, masih absen. Vincentius Adrian pengen jadi ayah. Wah, ini pasti anaknya banyak nanti ya. Mau jadi ayah nih anaknya pasti banyak ya. Ini Lili keren nih, pengangguran banyak uang. Itu pengangguran banyak uang. Oke, bagus. Agak sulit ya cari pengangguran banyak uang ya. Pak Yudas ingin kerja di pertambangan, pelayaran. Oke.
Wah, Miki protes. Buset, gue di skip terus. Miki jawab mau jadi apa, Miki? Supaya nggak di skip. Miki pengen tidur seharian. Karena saya kurang tidur. Itu bukan cita-cita itu ya. Nanti tidur seharian disuruh tidur terus sama yang di atas, nanti rumit kita ya. Nah, apalagi nih, pengen masuk hubungan internasional Agatha. Mantap Agatha, pengen jadi diplomat ya. Oke, Meisa pengen jadi career woman biar bisa mandiri. Good, terima kasih untuk sharing Anda ke saya. Karena hidup nggak ada artinya kalau tidak ada cita-cita. Kalau tidak akan ada orang yang bisa memenuhi cita-cita Anda kecuali Anda sendiri. Ya, kalau semua orang itu bisa tercapai cita-citanya tanpa ngapa-ngapain, ya nggak ada lah orang ngapa-ngapain ya. Nggak ada sekolah, nggak ada training, nggak ada seminar, nggak ada conference, nggak ada YouTube, begitu ya. Semua orang sukses pasti dimulai dengan suatu cita-cita, kehendak ingin jadi apa. Oke? Nah, Fabian, hati-hati kalau nggak punya cita-cita ya. Karena kalau nggak punya cita-cita nanti kita akan terombang-ambing hidupnya. Nah, mudah-mudahan ketemu orang baik. Kalau ketemu orang jahat, nanti berakhir di penjara. Banyak orang yang cita-citanya tidak jelas dari kecil, akhirnya pakai baju orange gitu ya. Nah, kalau Joanna ini pengen serba bisa, biar bisa bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Wah, bagus. Nah, itu berarti Anda nanti cari bikin obat yang bisa hidup 1000 tahun. Ini URS Prev ini siapa nih? URS Prev pengen buat pesawat biar Indonesia bisa dikenal dunia. Luar biasa, salut saya. Oke, nah sekarang Anda kan sudah punya cita-cita nih ceritanya. Oke, saya punya pertanyaan kedua. Ya, tadi ada yang pengen jadi fashion designer, pengen jadi menteri teknologi, pengen bisa bikin pesawat, pengen bisa jadi dokter, ya, pengen bisa jadi Romo, pengen kaya, gitu kan? Nah, pertanyaan saya sederhana. Emang kalau Anda pengen-pengen itu, profesi yang Anda inginkan itu harus mahir dalam hal apa aja? Apakah benar dokter itu harus mahir dalam pelajaran biologi aja? Saya rasa tidak demikian. What do you think? Ya, bagaimana menurut Anda? Ya, kenapa saya tanyakan ini? Karena banyak yang orang punya cita-cita tapi nggak tahu cara kesananya. Ya, nah kita kan nonton film itu Laskar Pelangi itu kan ya. Di situ aja kan yang penting adalah kita punya cita-cita, bangun dari mimpi dan bisa ke sana. Karena orang-orang yang sukses startup itu, saya kenal banyak karena kebanyakan adalah mahasiswa saya. Itu saya tahu persis bahwa dari SMP, SMA, mereka sudah punya cita-cita besar. Maka sukses mendirikan Tokopedia, Bukalapak, Halodoc, ya, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira harus pinter apa? Kalau Montego Theo mengatakan harus pinter teknik, elektrik. Oke, what else? Untuk menjadi ibu rumah tangga perlu ilmu psikologi agar dapat mengenali mental health. Bagus sekali itu. Karunia mantap. Ya, benar. Untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, Anda harus tahu ilmu psikologi. Apakah ilmu psikologi satu-satunya? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang itu bukan kayak dulu. Zaman dulu kalau sekolah itu, ya pelajarannya kebanyakan fisika sendiri, biologi sendiri, matematika sendiri waktu zaman saya. Karena zaman saya dulu nggak ada internet. Zaman saya nggak ada internet, buku nggak banyak. Jadi kita belajar dari guru-guru yang satu jago fisika, satu jago biologi, satu jago matematika. Tapi belakangan ini zaman berubah, ya zaman berubah. Saya mau tanya sesuatu sekarang. Kalau Anda ingin menjadi ahli pertambangan yang bisa tahu ada di mana minyak di bawah bumi ini. Karena sekarang negara-negara besar adalah yang bisa menguasai minyak dan gas bumi. Kira-kira ilmu apa yang Anda harus jago?
Kalau saya mau tanya, IPA apa IPS? Ya, kalau Anda ingin tahu di mana di bawah bumi ini ada minyak bumi, ilmu apa yang harus Anda kuasai? Silakan menjawab, karena semua yang dichattingkan ini kan terekam nih. Nanti akan ada hadiah khusus yang jawabannya keren-keren. Siapin ya Bapak Ibu ya, saya siapin nih dari sini nanti. Oke, siap. Nah ya, tolong dicatat yang jawabannya bagus-bagus, dipilih nanti 5 orang. Saya kasih hadiah nanti. Oke, jadi anak-anak ada 5 hadiah. Hanya 5 hadiah ya. Ayo, ilmu hitam. Wah. Nah, Joanna C itu geologi, IPA. Joshua geografi. Nah, IPA dan IPS bagus. Nah, kalau saya tanya, geologi itu IPA atau IPS ya, Bu ya? Biologi IPA, Prof ya. IPA. Kalau geografi itu apa? IPS. Nah, berarti udah nggak dikenal lagi IPA sama IPS zaman sekarang. Di dalam dunia pencari perminyakan itu, kalau masih ingat nggak, minyak itu asalnya dari mana? Bapak Ibu masih ingat nggak dulu waktu diajarin gurunya? Minyak dari batu bara. Batu bara. Ya, ya itu dari mana? Fosil kan itu? Fosil, ya. Fosil apa sekarang? Fosil dari apa? Fosil manusia, fosil hewan? Dua-duanya mungkin ya, Prof. Itu dari fosil dinosaurus, T-Rex, dan teman-temannya. Nah, fosil-fosil hewan purba itu. Makanya dikatakan minyak itu akan habis. Nah, hewan purbanya udah habis kok. Nah, pertanyaan berikutnya. Untuk tahu hewan purba matinya di mana, belajar apa? Geologi, geografi, atau sejarah? Sejarah mungkin ya. Nah, sejarah. Terus hitung-hitungannya di bumi ada di lokasi mana, kita belajar apa? Geografi, betul ya? Geografi. Nah, terus nanti ngambil minyaknya pakai bor, belajar apa? Fisika. Nah, semua masuk ya, nggak ada lagi. Namanya ilmu, lintas ilmu. Terus waktu mau ngebor, beli bornya, minta butuh apa? Ekonomi. Beli bornya butuh uang. Minta uangnya sama orang ke mana? Ekonomi, hitung-hitungannya. Dia baru mau ngasih uang, asal jelas manfaatnya apa. Akuntansi masuk di situ, ya nggak? Nah, terus ilmu supaya yang punya uang mau ngasih uang untuk ngebor, ilmu apa? Nah, jadi ilmu sekarang tidak bisa dikotak-kotakan lagi. Ilmu psikologi, komunikasi, geografi, matematika, semua jadi satu. Nah, banyak anak-anak yang tidak mengerti bahwa kalau mau jadi menteri teknologi harus tahunya teknologi saja. Banyak menteri teknologi gagal karena nggak belajar ekonomi, uangnya nggak dapet, nggak tahu cara bagaimana mengembangkan teknologinya, nggak tahu caranya supaya sustainable dan lain sebagainya. Jadi ilmu sekarang itu tidak seperti dulu terkotak-kotak, tetapi ilmu sekarang saling berhubungan satu dengan lainnya. Nah, itu udah dijawab tuh. Theophilus mengatakan ilmu manajemen penting, betul. Felicitas mengatakan ilmu akuntansi, betul. Miki bilang butuh modal. Lah iya, butuh modal kan ngomong ilmu bisnis di situ. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, semua ilmu itu harus jadi satu. Bahkan katanya udah kerja keras tapi nggak berhasil, kurang satu ilmu, Bapak Ibu. Apa itu? Doa ya. Doa itu ilmu apa ya? Agama mungkin ya, Prof ya. Ya, Bu ya. Agama mungkin. Berdoa ilmu agama itu ya. Sombong, lupa sama Tuhan. Nah, Pak mau tanya, apakah sekolah menentukan kesuksesan kita di masa depan? Nah, ini penting ini, ya. Pertanyaan saya, apakah sekolah menentukan kita di masa depan apa tidak? Begini, ya. Pendidikan di Indonesia itu ada 3 jenis. Formal, informal, sama non-formal. Betul ya? Nah, saya mau tanya, sekolah itu pendidikan formal, informal, atau non-formal? Formal. Formal. Apa bedanya pendidikan formal dengan non-formal atau informal?
Nah, tadi ada yang tanya tuh, sekolah itu sukses apa tidak? Begini, pendidikan formal itu dikatakan formal karena tujuannya jelas. Tujuannya jelas sehingga mereka membuat kurikulum. Mereka membuat strategi pembelajaran. Itu namanya sekolah. Ada tujuannya, ada kurikulumnya. Nah, tapi kalau pendidikan non formal, pendidikan informal misalnya di rumah itu kan, di rumah kita juga belajar, iya. Tetapi tujuannya tidak ditetapkan kapan harus tercapai. Bisa bayangin nggak waktu kita SD dulu, kalau bapak ibu kita bangunin pagi-pagi, terus bapak ibu kita nanya, halo Theo, halo Agatha, selamat pagi, Nathaniel, selamat pagi, Rizka. Hari ini mau sekolah apa enggak terserah. Kira-kira apa yang dilakukan anak SD, Bu? Kalau dikasih pilihan nggak mau sekolah. Terus gitu tiap hari tiba-tiba usianya udah 17 tahun. Apa yang didapatkan? Ya nggak ada, tergantung masing-masing individu. Mereka yang senang belajar-belajar, mereka yang senang tidur-tidur, mereka yang senang main-main. Tidak ada targetnya. Nah, kita belajar di sekolah, kita belajar di tempat pelatihan, kita belajar di seminar, kita belajar di konferensi, karena ada tujuan akhirnya. Sehingga dibuat bahan-bahan supaya tujuan akhir tercapai. Itu namanya sekolah. Tapi kalau tidak sekolah, tapi melalui perjalanan hidup biasa, tergantung dari masing individunya. Individunya yang lebih senang males-malesan, tidak ada targetnya, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, manusia itu cenderung malas, katanya satu teori mengatakan. Jadi kalau nggak ada target yang dicapai, dia santai-santai aja. Tiba-tiba kaget. Apa? Usianya sudah dewasa, belum bisa apa-apa, kalah bersaing dengan yang lain, mau dapat kerjaan sulit dan lain sebagainya. Itu bedanya kita lewat sekolah atau kampus dengan tidak lewat sekolah atau kampus. Teman-teman sekalian, orang-orang yang sukses yang tapi tidak sekolah dan zaman dulu itu bukan kebanyakan karena memang sistem pendidikannya, tetapi karena dia dilanda kesulitan ekonomi. Sehingga dia struggling untuk bisa sekolah. Dia cari uang sulit untuk makan tiap hari. Kalau ada sisa, baru dia sekolah. Nah, Anda semua ini orang-orang yang beruntung. Ya, memiliki orang tua yang cinta pada Anda semua, sehingga menyisihkan uangnya untuk Anda bisa menjadi orang hebat, untuk Anda menjadi orang sekolahan. Istri saya juga nanya, Bu. Istri saya dulu waktu menikah dengan saya, itu D3 dulu, Bu. Ya. Saya suruh sekolah lagi S1. Habis itu saya suruh sekolah lagi S2. Protes dia waktu saya suruh sekolah. Lah, saya kan cuma jadi ibu rumah tangga dan jadi penyanyi. Kok disuruh sekolah S1, S2? Tadi ada yang jawab tuh hebat sekali ingin jadi rumah tangga. Dia katakan apa? Saya harus jago psikologi supaya bisa mendidik anak-anak saya. Ya betul itu. Ya, bukan masalah S1, S2-nya saya katakan kepada istri saya. Tetapi kita akan membesarkan anak-anak yang nanti harus jadi orang hebat. Nah, dalam perjalanannya dia akan tanya bapak ibunya, ini apa, itu apa, ini apa, itu apa. Mereka yang bersekolah cenderung memiliki pemikiran yang luas. Memiliki cara berpikir yang runtut. Memiliki logika yang hebat. Memiliki kedewasaan dalam berpikir. Itu yang saya butuhkan dari istri saya dalam mendidik anak-anak saya dan anaknya dia. Nah, kalau nggak sekolah, waktunya lebih lama dibandingkan kalau sekolah. Nah, sekolah itu kan cuma SD 12 tahun, SD, SMP, SMA, habis itu kuliah 4 tahun. Tapi kalau nggak sekolah, lebih lama membutuhkan waktu untuk menguasai apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Nah, oke. Saya teruskan ya. Nah, saya sharing itu karena berdasarkan pengalaman di masa lalu ya. Nah, sekarang kita teruskan.
Nah, agar Anda menguasai seluruh ilmu itu, apa yang harus Anda lakukan semasa SMA dan kuliah nanti? Ini penting. Kenapa? Karena tidak semuanya diajarkan di sekolah. Ya, tadi kan saya mengatakan, lebih lama mana Anda di sekolah apa di rumah? Apalagi pas pandemi ini. Berapa persen kalau sebelum pandemi, berapa persen di rumah, berapa persen di sekolah, berapa persen di tempat publik atau di masyarakat atau di mall? Coba kasih tahu saya teman-teman sekalian. Waktu kondisi normal itu di sekolah berapa jam ya? Di rumah berapa jam? Di luar sekolah dan rumah berapa jam? Gimana kira-kira? Bu, di SMA Regina Pacis berapa jam kalau normal? Mulai dari 6:30 sampai 1:30, Prof. Berapa jam itu? Nah, 7:30, 8:30, 9:30, 10, 10:30, 11, 12, 1, 2, 7 jam ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih 7 jam. Sehari ada berapa jam? 24 jam. Nah, terus 17 jam ada di mana? Di rumah. Di rumah? Terus selain di rumah di mana lagi? Di masyarakat. Di masyarakat. Nah, jadi ada yang tanya tadi, di mana kita belajar? Di semua tempat kita belajar. Belajar di sekolah, belajar di rumah, belajar di masyarakat, belajar di mall, belajar di gereja, belajar di rumah teman. Semua tempat itu adalah tempat untuk belajar. Saya dulu begitu di sekolah, pas sekolah, pulang sekolah saya main, habis itu main band, habis itu main band malamnya belajar lagi di rumah, ya semua saya lakukan, yang penting saya enjoy gitu. Mongo Theo udah nanya nih nggak sabar, Prof katanya kan disebutkan bahwa akan lebih baik bila belajar banyak. Sehingga di dunia nyata kita dapat survive karena tahu banyak hal. Ya, banyak itu bukan dalam konteks kuantitas. Ya, banyak itu dalam konteks kualitas. Nanti akan saya jelaskan ya Theo, sabar sedikit di belakang apa yang seharusnya kita pelajari, terutama nanti waktu Theo dan teman-teman masuk ke dalam dunia abad ke-21 yang berbeda. Ya, ini Theo pertanyaannya bagus nih, hebat. Ya, Theo dapat hadiah, Bu. Catat. Oke. Ya, Theo ya, yang pertama dapat hadiah ya. Monty. Monty ya. Ya. Apa ya? Iya. Mongo Theo ini Monty apa namanya? Monty nama lengkapnya. Monty. Ya, Monty ini bilang nih, tidak jarang di beberapa seminar motivasi dibilang, jadilah nomor 1 di bidang ilmu yang Anda lakukan. Begini, kalau saya mengatakannya dengan hal yang berbeda. Ya, kuasailah yang kamu sukai. Nah, kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita dengan talenta macam-macam. Apa yang Anda sukai, kuasailah sungguh-sungguh. Anda suka bermain musik, jangan setengah-setengah. Kuasailah sungguh-sungguh. Emang main musik nggak perlu matematika? Banyak orang salah. Matematika musik itu ada. Ayah mertua saya kan seniman. Ada matematika musik sehingga musik itu enak didengar. Kenapa? Enak didengar itu berhubungan dengan frekuensi. Frekuensi itu sama dengan fisika, benar nggak Bu? Ya, Prof. Nah, tapi keindahan kelihatannya adalah di seni. Kita masuk seni juga. Jika Anda suka olahraga, kuasai olahraga dengan sehebat-hebatnya. Bukan cuma senang main basketnya atau senang main sepak bola, tapi berpikir bagaimana caranya saya bisa main basket full 48 menit, 12 kali 4 misalnya ya, tanpa harus terengah-engah dan stamina sama. Di situ belajar apa? Belajar biologi, belajar oksigen masuk ke dalam tubuh. Di situ belajar makanan. Nanti Anda juga belajar matematika, kapan makannya, bagaimana dibakar itu oksigen dalam tubuh. Nah, kuasailah yang Anda sukai secara sungguh-sungguh. Anda suka mendesain fashion tadi, kuasai dengan sungguh-sungguh. Anda suka pengen jadi orang kaya, emang uang itu ditanam petik dari langit? Tidak, uang ditanam dengan cara investasi. Untuk menjadi orang kaya, Anda harus berdagang, Anda harus punya usaha, Anda harus jualan, Anda harus mengatur keuangan. Nah, kuasailah yang Anda sukai. Saya lebih senang menggunakan kata-kata itu. Karena nomor 1 bagi saya adalah relatif. Banyak yang tadi pengen jadi orang kaya ya Bu ya? Ya, Prof. Saya mau tanya Ibu dan Bapak tercinta. Orang kaya itu apa sih?
Oh. Orang kaya apa sih? Ayo coba saya tanya adik-adik sekalian, teman-teman. Orang kaya itu apa sih? Mungkin maksudnya banyak uang kali ya. Atau saya balik, orang kaya itu apa? Orang miskin itu apa? Banyak orang bilang, orang kaya itu orang yang punya banyak uang, betul ya? Ya. Orang miskin orang yang nggak punya uang, betul ya? Ya. Kalau saya punya definisi yang beda, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Bagi saya orang kaya, orang miskin itu adalah orang yang hidupnya tidak pernah merasa cukup. Itu orang miskin. Jadi koruptor di mata saya kaya atau miskin, Bu? Miskin. Miskin. Dia mau punya mobil Ferrari, mau punya rumah 10, tapi masih korupsi. Artinya dia merasa hidupnya tidak pernah cukup. Kesian orang itu, miskin. Koruptor itu di mata saya orang miskin. Karena dia tetap mencari uang yang tidak halal. Walaupun dia sudah punya semua. Karena dia merasa tidak pernah cukup. Itu orang miskin. Orang kaya itu apa, Bu? Orang yang selalu merasa cukup. Bersyukur ya. Orang kaya itu orang yang bisa ngasih sesuatu dengan kondisi apa yang ada. Ya, betul ya? Ya. Gampang jadi orang kaya. Pagi-pagi puji ayah ibumu. Oh, ayah hari ini keren, mama hari ini keren. Tuh orang kaya artinya. Anda bisa memberikan pujian. Anda bisa memberikan senyuman ke orang lain. Bisa bantuin adik yang lagi susah. Bisa bantuin beresin kamar, membantu pembantu kita di rumah tangga. Itu orang kaya. Karena dia bisa memberikan apapun yang dia punya. Masih ingat cerita seorang janda di kitab suci ya, Bu ya? Iya, Bro. Itu di mata Tuhan tuh orang kaya itu. Dengan segala keterbatasannya, dia bisa kasih sesuatu. Nah, Anda bisa kasih pujian ke teman-teman Anda di YouTube ini. Hari ini juga, Anda sudah jadi orang kaya di mata Tuhan. Itu yang kita suka lupa. Makanya ada orang kaya yang stres, tapi banyak orang miskin yang hidupnya bahagia. Karena kaya tidak selalu berarti material. Betul, Bu ya? Ya, Bro. Coba punya banyak uang tapi sakit, tapi ketakutan, stres. Saya nggak mau pengen jadi kayak orang kayak gitu ya. Iya, betul. Jadi adik-adik sekalian, sekarang pun Anda bisa jadi orang kaya. Kasih apapun yang Anda miliki, walaupun itu sekedar senyum, pujian, sebagian uang saku, itu sudah menjadi orang kaya ya. Jadi mudah-mudahan saat ini juga semua teman-teman SMA kelas 10-11 bisa menjadi orang kaya. Nggak usah nunggu nanti kalau jadi orang kaya. Nah, oke. Prof, ada pertanyaan, Prof. Prof, Ya. ada pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Adventa. Saya suka game, pengen jadi profesional, tapi orang tua saya nggak suka. Gimana ya, Prof ya? Baik, dia suka apa? Suka game dan ingin profesional dalam game. Kalau ingin jadi profesional dalam game, bilang sama orang tua Anda pengen punya perusahaan game. Beda kan pasti. Ya kalau cuman main game itu biasa. Tapi apa? Punya perusahaan game. Bikin game. Ya, itu yang hebat gitu. Kalau cuman mainin game itu nanti kita jadi konsumen, Bu. Ya, bangsa Indonesia ini kebanyakan kita tuh menjadi konsumen. Produsennya bangsa lain. Yang kaya yang jadi produsen. Yang konsumen cuma sedikit. Saya kasih contoh, Bu ya. Ya, kalau namanya ada lomba lari, ada 1.000 orang. Paling juaranya cuma juara 1, 2, 3, Bu ya. Ya, Bro. Tapi yang menyelenggarakan perlombaan pasti juara kan? Ya. Nah, jadilah penyelenggara, pengusaha, bisnis game. Itu. Menang nggak menang, Anda pasti menang. Betul ya? Nah, jadi kalau Anda cinta game, pelajari semua game. Pelajari jenis-jenis game. Game itu bisa dipakai untuk mana saja. Banyak orang tidak tahu game bisa dipakai untuk pendidikan, game bisa juga dipakai untuk pembelajaran, gamification bisa dipakai untuk perusahaan. Sehingga kalau Anda suka game, mainkan semua game, pelajari elemen-elemen game, bikin game sendiri,
Setelah itu bercita-citalah punya startup yang isinya adalah bisnis game. Di situ Anda bisa menjadi orang sukses. Jadi jangan cuma puas dengan jadi konsumen. Itu mah gampang. Tapi jadi produsen itu yang sulit. Ya, tantangannya di situ. Gimana Pak supaya saya bisa jadi produsen game? Bagaimana Pak supaya saya bisa bikin game? Disitulah kita membutuhkan sekolah. Disitulah kita membutuhkan universitas. Disitulah kita membutuhkan tempat-tempat training dan lain sebagainya. Gitu Bu, jawaban saya Bu. Terima kasih, Prof. Oke. Ada lagi Prof, pertanyaan dari Ya. Ilham Kurniawan. Ya, Misal cita-cita dan tujuan masa depan yang diinginkan sangat berbeda dengan hal yang disukai dan yang dikuasai. Bagaimana, Prof? seandainya bagaimana? Seandainya apa? Misal cita-cita dan tujuan masa depan yang diinginkan sangat berbeda dengan Lah, hal yang disukai dan yang itu dikuasai. Bagaimana ini, Prof? Lah itu keinginannya dipaksa orang namanya. Saya kan kalau punya cita-cita pasti yang saya senengi lah Pak. Masa saya punya cita-cita yang saya nggak senengi? Nah, itu namanya cita-citanya disuruh orang tua kali ya. Atau disuruh pacar. Cita-cita itu melekat pada diri manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihannya sendiri-sendiri, dengan talentanya sendiri-sendiri. Yang bisa tahu Anda itu bakatnya apa, Anda itu bisa jadi apa adalah Anda sendiri. Nah, cita-cita dulu dengan sekarang beda, Pak. Sekarang itu mau jadi apa aja bisa. Karena seluruh dunia sudah menjadi satu. Dulu di Indonesia kalau cita-cita jadi olahragawan sulit. Tapi sekarang kita lihat bagaimana si Nainggolan sudah menjadi pemain hebat sepak bola di dunia gitu kan ya. Dulu sulit menjadi pemusik di Indonesia, tetapi sekarang Anda lihat bagaimana artis-artis Indonesia, Agnes Monica dan lain sebagainya bisa menembus dunia karena sekarang memungkinkan. Jadi sekarang itu cita-citanya jauh pilihannya lebih luas dibandingkan waktu saya kecil. Nah, begitu. Oke. Ya. Alfredo Kevin Lukito, Prof, bagaimana kalau kita belum bisa menemukan passion bakat kita? No worry, Anda pasti punya hobi kan? Nah, itu kita punya indera keenam, punya insting untuk tahu apa yang kita inginkan. Saya dulu waktu SMA tuh tahunya kalau nggak jadi insinyur, saya pengen jadi profesor gitu aja dulu. Jadi juga gitu kan ya? Keduanya, Prof. Iya, saya pengen bisa main band dulu Bu, nggak dikasih bapak ibu saya. Ya udah, saya sambil sekolah sambil main band. Sekarang saya punya band sendiri dan jadi profesor, jalan gitu kan ya. Dua-duanya. Banyak yang nggak tahu. Adik-adik sekalian, banyak yang Anda nggak tahu. Di rumah saya lengkap itu, PlayStation, Xbox, Nintendo. Saya beli sendiri, saya sambung semua. Nah, PlayStation 5 udah ada di rumah nih. Karena waktu kecil dulu mau beli nggak dikasih orang tua, Bu. Nah, sekarang begitu punya uang sendiri, saya bikin sendiri. Hobi, beda kan ya? Nah, sesuatu yang kalau nanti kita bisa memenuhi cita-cita, bisa punya uang, bisa belilah barang itu. Ya. Nah, oke. Ini belum masuk ke temanya, pertanyaan udah banyak banget. Iya ya semuanya ya. Ayo lagi tanya. Pak, saya mau bertanya, ini siapa? AWN itu siapa, Bu? Awan, AWN 01. AWN. Pak, saya mau bertanya, gimana merubah kebiasaan negatif menjadi kebiasaan yang positif? Wah, itu caranya banyak gitu. Ya, itu saya harus tahu dulu kebiasaan negatifnya apa, gitu kan ya. Nah, biasanya kadang-kadang yang bisa merubah negatif jadi positif tuh kalau punya pacar yang baik tuh, Bu. Saya dulu orangnya malas bangun pagi, begitu pacaran, pacar saya senangannya bangun pagi, jadi bangun pagi juga tuh saya gitu ya. Ada banyak cara mengubah negatif dengan positif. Misalnya apa? Ya itu tadi punya kemauan. Kemauannya seperti apa? Dari situ biasanya kita bisa mengubah gitu ya. Saya dulu orangnya nggak suka banyak baca, nggak suka banyak menulis gitu. Tapi gara-gara cita-cita saya pengen menjadi seorang programmer waktu itu, akhirnya saya
banyak baca. Akhirnya saya menjadi programmer, sampai sekarang saya menjadi ahli security komputer misalnya. Nah, itu saya memotivasi diri sendiri. Jadi caranya negatif jadi positif adalah dengan motivasi. Dimotivasi diri sendiri atau lewat orang lain, lewat teman, lewat ayah ibu, lewat pacar, lewat teman di internet. Itu yang bisa memotivasi atau mencambuk diri kita. Oke? Nah, ini belum sampai ke ini nih, sampai ke Belum sampai penghasilnya, udah banyak pertanyaan ya bro ya. ini udah dijawab Pak tadi sama teman-teman sekalian. Ini kan semua nanti akan ke kampus Bu ya, akan melanjutkan kan? Nah, SMA ya, jadi apakah sekolah dan kampus merupakan satu-satunya tempat belajar untuk dapat menggapai cita-cita Anda? Ada nggak tempat lain? Nah, saya berpandangan bahwa pendidikan formal harus, pendidikan informal dan non formal melengkapi pendidikan formal tersebut. Jangan dibalik ya. Kenapa? Kalau Anda tidak mau mengikuti pendidikan formal, itu waktu yang terbuang lebih panjang, percayalah saya. Ya, kalau Anda tidak percaya, lihatlah mereka sekarang itu yang kembali ke sekolah lagi. Karena apa? Karena ingin memenuhi suatu hal tapi tidak sempat, sehingga mereka harus belajar lagi dari nol. Waktunya habis di masa dewasa, ya. Oleh karena itu, dan di sekolah itu bukan hanya mencari ilmu, keliru. Di sekolah itu belajar berteman. Di sekolah itu belajar bersosialisasi dengan orang lain. Di sekolah itu belajar mendengarkan pendapat orang lain tanpa kita harus marah. Di sekolah itu belajar kalau kita tiba-tiba menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan. Apa itu? Kuis mendadak, tes mendadak. Nah, itu dalam kehidupan itu banyak terjadi. Dan itu diringkas simulasinya ada di sekolah ya. Nah, jadi bersyukurlah Anda itu mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Karena banyak teman-teman Anda di Republik ini yang belum menikmati pendidikan yang hebat seperti yang Anda nikmati pada saat ini. Oke? Kapan Anda tahu harus bersyukur? Nanti kalau Anda udah jadi orang tua baru tahu ya. Saya juga waktu SMA dulu senengannya sih pengennya nggak sekolah gitu ya. Belajar main terus ya. Tapi belakangan baru saya tahu setelah menjalani hidup ini. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya ini nih Bu. Bapak Ibu terutama dan adik-adik di rumah. Seperti apa sih sekolah-sekolah besar di dunia dan terkemuka di Indonesia menyelenggarakan proses pembelajaran yang sekarang ini? Nah, sekarang saya tanya. Sekarang udah nggak ada ujian nasional. Teman-temanku di YouTube dengan tidak adanya UN. Anda senang atau sedih, gembira, atau was-was, atau apa? Saya pengen dengar suara Anda. Dengan dihapuskannya UN, apa yang ada di kepala Anda? Apa yang ada di perasaan Anda? Senang, sedih, gembira, was-was, bersyukur? Nah, coba, bebas. Nggak ada yang menghalangi, ini YouTube. Ya, sampaikan suara hati Anda. Nah, biasa aja. Ya, waspada, bagus. Sedih, tuh ada yang waspada, ada yang sedih. Terus, apa lagi? Waspada, sedih, biasa aja. Apa lagi? Sedih, senang. Tuh, namanya permainan nano-nano tuh. Was-was, tapi biasa aja. Takut. Soalnya lebih simpel daripada UN dari US. UN lebih gampang dari US. Kaget, sedih dan senang. Happy, senang. Senang Pak, bisa cari duit banyak. Bagus. Mana C? Senang tapi sedih. Waka 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 waka. Was-was, bingung, sedih. Ini kayak perasaannya perasaan nano-nano semua nih ya, campur aduk. Ada positif negatif, Stephen Lee, biasa aja, takut Prof, deg-degan. Nah, pertanyaan saya, kalau saya mah mau ada UN, mau nggak ada UN, itu biasa aja. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan gejolak dinamika yang tidak bisa kita prediksi. Nanti menterinya ganti, ada UN lagi. Ganti menterinya, hilang lagi. Ada menterinya, ada lagi. Nah, kalau menghadapi itu, apa yang harus kita pikirkan?
Artinya kita sebagai manusia harus siap, mau ada UN oke, mau nggak ada UN oke, mau UN-nya 5 kali lipat susahnya oke, mau US jadi UN juga oke. Nah, ilmu itu yang dibutuhkan oleh orang yang mau survive. Dalam kondisi apapun dia bisa beradaptasi. Itu orang yang hebat. Kenapa? Ya dinosaurus tuh badannya besar tapi nggak bisa beradaptasi tuh. Itu kan ya, T-Rex kurang apa dia bisa nyikat semua orang. Bisa nyikat semua binatang, takut sama T-Rex. Tapi sampai sekarang T-Rex nggak ada tuh. Karena dia hanya mengandalkan kekuatan, tetapi dia tidak bisa beradaptasi. Sebaliknya yang namanya kecoa sampai sekarang masih ada. Karena kecoa itu hewan purba. Ya kan? Kenapa kecoa bisa beradaptasi? Susah matiin kecoa ya Bu ya. Itu hebatnya kecoa, hewan purba yang masih ada hingga sekarang. Kecoa susah banget. Oke, dari Nonim. Wah, Nonim ini mungkin nggak tahu nih siswa dari si kita atau bukan. Prof, kalau pendidikan mampu membuat wawasan kita lebih luas dan berpikir lebih logis, maka bagaimana dengan para mahasiswa yang saat ini ikut demo terakhir? Anda bisa jawab sendiri lah itu kan. Pendapat Anda bagaimana melihat mahasiswa seperti itu? Nah, kalau Anda bisa mempertahankan pendapat Anda, artinya Anda berpikir logis. Anda berpikir terstruktur. Artinya Anda berpikir rasional. Artinya Anda berpikir kritis. Nah, itu semua nggak bisa didapat kalau pelajaran kita pelajarannya hafalan. Benar nggak, Bu? Ya, betul. Nah, sekarang saya masuk nih, mumpung tadi si Nonim nih. Nonem dapat hadiah, tapi karena Nonem jadi nggak jelas hadiah dikasih kemana ini. Nonem, namanya siapa Nonem? Mau dikasih hadiah nih Nonem. Anak-anak terang ya. Tuh, bener tuh. T-Rex ikut UN, tapi gagal terus kena meteor. Iya. Salah sendiri waktu meteor datang dia di atas bumi, mau masuk ke dalam gua ya. Nah, itu kalau T-Rex yang pinter. Prof, apakah benar semua ilmu itu tergantung pola pikir diri sendiri? Ini pertanyaan bagus Ibu. Siapa itu? Catherine. Catherine, hebat. Ilmu itu salah satu sifat dari ilmu adalah objektif. Tidak subjektif. Subjektif adalah orang yang menggunakan ilmu itu. Nah, nanti di perguruan tinggi Anda akan belajar. Nama mata kuliahnya filsafat ilmu. Ilmu itu dikatakan ilmu kalau memenuhi sejumlah syarat. Salah satu syaratnya objektif. Nah, jadi kalau subjektif nanti matematika 3 tambah 2, 9. Benar. 3 tambah 7, 30. Benar. Nah, itu namanya ilmu subjektif itu. Ilmu itu objektif. Tetapi yang mau menggunakannya akan memiliki unsur kesubjektifan. Tapi ilmu sendiri dikatakan ilmu itu pasti objektif. Jadi kalau Anda tanya misalnya ilmu hitam, itu benar nggak ada ilmu hitam? Nah, itu harus ada keobjektifannya. Kalau ternyata tidak, berarti bukan ilmu itu. Itu secara filsafat dikatakan bukan ilmu. Ilmu ada sejumlah syarat untuk bisa dianggap itu sebagai sebuah ilmu. Ya. Oke, siapa lagi? Jeremy. Jeremy mengatakan jawabannya, yang ikut demo tapi tidak mengerti apa yang mereka demo, palingan mereka itu cuma provokator yang sukanya koar-koar ngajak yang lain gratisan sendiri dan lain sebagainya. That is critical thinking, Jeremy. Nah, kalau kita SMA, Jeremy bisa mengatakan begitu dengan baik. Tapi nanti kalau kita sudah makin dewasa, ucapan dari Jeremy itu harus dibuktikan secara data, secara keilmuan. Supaya Jeremy nanti tidak dituntut orang lain. Karena salah satu kita yang belajar di sekolah dan kita yang belajar di perguruan tinggi adalah kita setiap kali berpendapat ada datanya. Itu bedanya orang yang makan sekolahan dengan orang yang tidak makan sekolahan atau pendidikan formal. Orang yang mengikuti pendidikan formal atau sekolah pasti berbicara ada alasannya. Alasannya karena ada fakta-fakta yang mendukung.
Karena ada data yang mendukung, karena ada statistiknya, karena dia wawancara orang lain, karena dia mengambil sumber dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, maka omongannya menjadi hebat dan dipercaya orang lain. Itu bedanya mereka yang menikmati pendidikan formal atau tidak. Ya, terima kasih Jeremy. Good thought. Ya, ada lagi dari Krisnanda ya. Prof, saya mau mengambil double degree. Nanya Prof, gimana sih rasanya ambil double degree? Wah, rasanya ambil degree sama aja saya bilang tadi. Saya mah biasa-biasa aja karena saya senengannya belajar gitu kan ya. Tapi waktu saya ngambil double degree dulu, rasanya itu saya lebih bersemangat karena teman saya makin banyak, ilmu saya makin lengkap. Jadi kalau saya bicara sama orang lain, saya bisa meyakinkan orang lain. Teman-teman sekalian, kita itu kan berkomunikasi sama orang lain supaya orang lain melakukan apa yang kita inginkan kan? Itu ada ilmunya. Gimana caranya kalau saya bisa menikah dengan seorang artis penyanyi? Ada ilmunya, saya pakai itu semua ilmu. Kalau enggak, susah, saingannya banyak. Ya enggak? Nah, gimana saya sekarang kok bisa mendapatkan banyak pekerjaan, mendapat kepercayaan dari orang lain? Karena saya memegang ilmunya. Nah, itu nanti akan kita rasakan. Double degree artinya Anda punya ilmu yang double. Anda punya kredensial yang double. Nah, orang yang menjalankan double degree itu biasanya apa? Dia meluangkan waktu kosongnya untuk lebih konsentrasi pada bidang ilmu tertentu. Nah, itu biasanya akan mendapatkan manfaat lebih. Ya, itu ya. Kalau ingin tahu lebih banyak nanti ini aja. HP saya nih, HP saya 0815 925 tuh saya kasih di chatting tuh. Atau Anda bisa buka YouTube saya, jelek-jelek saya YouTuber nih, Ekoji Channel. Ah, tuh, makanya Anda lihat di YouTube saya Prof Ekoji Channel. Itu adalah YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, share. Nah. Oke, saya teruskan Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan banyak, nggak apa-apa. Saya senang kalau banyak pertanyaan. Nah, sekolah pada masa lalu teman-teman sekalian, pada zaman saya dulu, ya. Ini presentasi saya masih kelihatan ya Bu? Masih, Prof. Oke. Nah, tapi di YouTube nggak dikasih lihat. Oh, minta tolong Pak Ustadz. Nah, biar teman-teman lihat ya. Sekolah di masa lalu itu siswanya perannya pasif, lebih banyak dengerin, gurunya yang lebih banyak ngomong. Kebanyakan basisnya konten, bermuara pada hafalan. Nah, itu sekolah itu sudah sejarah. Karena sekarang sudah ada internet, sudah ada handphone, ya, sehingga sekarang apa? Kalau sekolah tidak berubah, maka akan semakin banyak pengangguran intelektual. Karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika di dunia berhadapan dengan sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah. Karena dunia itu berubah-ubah terus secara dinamis. Itu ya. Nah, tidak seperti dulu. Dulu tuh dunia lebih stabil karena Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia sendiri-sendiri tidak saling terhubung. Sekarang semua serba dibuka, baik fisikal maupun virtual. Akibatnya apa? Banyak sekali terjadi perubahan. Yang tentu saja waktu kita sekolah dulu belum pernah dikenal situasi perubahan itu. Ya, nah sekarang kita baru merasakan dulu pentingnya. Dulu waktu SMP belajar pandemi, endemi dan lain sebagainya, kita ngapal aja kan. Sekarang begitu ketemu pandemi benar-benar, nah, satu negara langsung bingung harus ngapain. Karena dulu mungkin waktu kecil saya juga diajarin cuma ngapal aja, pandemi adalah, gitu kan ya. Tapi ketika berhadapan dengan situasi real, semua orang menjadi gamang, semua orang menjadi takut, ragu-ragu dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, maka sekolah masa kini, sekolah yang dikatakan hebat, sekolah-sekolah terkemuka di dunia, karena saya selain ngajar di Indonesia, saya ngajar di Amerika, saya ngajar di Australia, saya ngajar di sekolah-sekolah Rusia kemarin itu, saya baru juga kembali dari Denmark, juga ngajar sharing dengan guru-guru di sana. Ternyata sekolah masa kini itu dicirikan
ketika dia apa? Mengajarkan siswanya learn how to learn. Itu yang dikatakan oleh UNESCO. Mengajari siswanya caranya belajar. Itu yang paling penting. Karena ilmu berkembang. Yang saya ketahui 5 tahun yang lalu, sekarang udah beda. Yang saya ketahui sekarang, mungkin minggu depan udah beda. Ya, yang saya ketahui minggu depan, mungkin 2 minggu lagi udah beda lagi. Karena cepat yang namanya ilmu itu. Sehingga sekolah-sekolah hebat di seluruh dunia mengajarkan learn how to learn. Gimana caranya belajar yang keren. Itulah yang dilakukan sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang masih modelnya ngapal, masih modelnya adalah berpusat pada gurunya, siswanya nggak boleh ngomong, lebih banyak menggunakan papan tulis, lebih banyak satu arah, itu nanti akan kesulitan siswanya menghadapi masa depan. Jadi sekarang Anda harus tahu persis kelas 10, kelas 11, ke-12, gimana belajar caranya belajar. Nah, belajar caranya belajar. Itu adalah yang keren. Saya yakin Anda yang banyak jago main gitar karena belajar dari YouTube. Anda jago main drum karena belajar dari YouTube. Ah, itu salah satu cara belajar yang benar gitu. Kalau gurunya di sekolah itu mengajarkan kita nggak jelas-jelas, itu orang yang tidak tahu learn how to learn, langsung marah-marah. Ah, gurunya payah, ah, sekolahnya jelek, karena dia tidak tahu learn how to learn. Kalau dia tahu learn how to learn, guru kita menjelaskan nggak jelas, saya tidak nyerah. Saya buka di YouTube. Di YouTube menemukan guru yang lebih jelas, saya belajar dari situ. Kemudian saya ajarkan teman-teman yang lain dengan cara saya. Nah, itu namanya learn how to learn. Kita tidak menyerah. Ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ini yang paling penting, halaman ini nih. Halaman ini adalah halaman paling penting. Ibu, bisa tolong bacain, bantuin saya, Bu? Mengubah Yang paradigma. paling kiri, yang paling kiri, yang paling kiri. Yang kotak kiri itu. Oke, mengubah paradigma dari kamu tahu apa menjadi kamu bisa apa. Nah, itu intinya. Kalau dulu, waktu masa lalu, kita ketemu orang, ketemu kampus, ketemu tempat kerja, itu dinanya, kamu tahu apa? Tahu ini, saya tahu ini, tahu apa. Sekarang nanyanya bukan itu. Kamu bisa apa? Kalau kita bilang tadi, saya bisa tidur seharian suntuk, Pak. Ya udah. Ya udah, orang lain aja, next. Dia bilang gitu. Pak, saya bisa membuat program. Pak, saya bisa membuat animasi. Pak, saya bisa mendesain baju. Pak, saya bisa nendang bola dari jarak 300 meter masuk ke gawang. Nah, itu artinya kamu bisa sesuatu. Orang yang tahu belum tentu bisa, tapi orang yang bisa karena dia tahu. Inilah yang dilakukan oleh sekolah-sekolah masa kini, teman-teman sekalian. Ya, kita dilatih supaya bisa sesuatu, bukan sekedar tahu akan sesuatu. Nah, oleh karena itulah, ya, maka sekolah-sekolah di Indonesia yang hebat-hebat kayak Regina Pacis, kayak sekolah-sekolah lain di dunia, di Singapura, Australia, Amerika, Brunei, Malaysia, Jepang, Hong Kong, you name it. Itu mereka beralih strateginya bukan lagi berbasis konten, tapi mereka menerapkan project-based learning dan problem-based learning. Ya, pernah dengar istilah ini, adik-adikku tercinta? Wah, oke. Ilham, Pak, bagaimana jika jurusan yang diinginkan orang tua berbeda dengan jurusan yang kita mau? Padahal orang tua sudah dijelaskan. Sederhana, kalau saya berantem dengan orang tua saya masalah apa yang akan saya ambil, saya akan memberikan 2 hal ke orang tua saya. Yang pertama, saya berikan orang tua saya data-data mengenai yang saya inginkan tersebut. Ya, Anda tahu apa tidak?
Ini saya buka rahasia nih. Pertama kali saya buka rahasia di YouTube ini. Saya mengambil jurusan komputer tahun 88. Waktu itu keputusannya tahun 86 waktu saya di SMA. Ibu saya bilang apa? Jangan apa? Ibu saya punya teman menteri waktu itu. Dia bilang begini, ngapain suruh ngambil komputer? Komputer mah les-lesan aja. Karena tahun 80-an, komputer itu belum dikenal sebagai ilmu. Komputer itu baru dikenal sebagai les komputer, les ngetik komputer. Itu komputer zaman itu, Bu. Ya kan? Tapi saya tunjukkan dua hal kepada orang tua saya. Gini deh, kita ambil jalan tengah, saya bilang. Saya bawa tulisan-tulisan mengenai masa depan ada di komputer. Ada tuh dari majalah-majalah, dari koran Kompas, dari Intisari, saya guntingin, saya kasih bapak ibu saya. Nah, tapi itu kan subjektif karena saya pengen kan. Yang kedua, saya minta apa? Silakan saya tolong dites minat dan bakat oleh pihak yang ketiga. Nanti saya hidupnya sukses jika apa? Waktu itu ayah ibu saya menunjuk satu tempat untuk saya dites secara psikologis, secara bakat. Dan hasilnya itulah yang akhirnya mengatakan, ya sudah silahkan ngambil komputer. Karena saya mengambil yang saya inginkan, ada dasarnya, ada alasan. Orang tua itu takut kita mengambil keputusan karena didasarkan pada emosional semata. Karena berdasarkan terhadap hal-hal yang dianggap tidak rasional. Namanya orang tua, saya juga sekarang jadi orang tua, itu rasanya semenjak bayi sampai anak udah SMA, tetap aja kita anggap dia seperti anak kecil karena saking sayangnya. Itulah masalah kadang-kadang masalah orang tua. Ya, saya juga melihat, oh tiba-tiba anak saya udah SMA kelas 3, tiba-tiba dia sudah punya keputusan apa yang dia sukai. Saya hargai yang dia sukai, tetapi saya lengkapi keyakinan saya itu dengan cara minat tes minat dan bakat tadi. Nah, supaya nanti tidak menyesal juga. Karena ada tren-tren yang ternyata tren itu cuma sebentar. Gitu ya. Nah, masih ingat dulu misalnya macam-macam lah itu yang terjadi. Jadi, orang tua bukan untuk dimusuhi, tapi untuk diajak berkomunikasi bersama. Karena tidak ada orang lain yang ingin hidup Anda sukses kecuali orang tua. Jadi orang tua itu memberikan sesuatu karena dia ingin anaknya hidup sukses. Nah, yang mungkin orang tua tidak sadar tiba-tiba anaknya sudah besar, sudah punya pemikiran sendiri, punya bakat sendiri. Jadi Anda hormatilah orang tua Anda dengan cara apa? Tunjukkan data-datanya kenapa Anda ingin seperti itu. Kalau belum bisa yakin juga, ayo papa, mama, ayah, ibu, tes minat bakat saya oleh lembaga pihak ketiga. Agar saya juga yakin bahwa saya akan sukses kalau menjadi orang seperti yang saya inginkan. Itu ada ilmunya sendiri ya. Thank you. Ada lagi brother, sister? Ya. Sudah diulang sama William Ramanda. Yes. Pendapatnya tentang stigma masyarakat kalau orang pintar itu kalau yang bisa matematika atau fisika. Padahal di matematika dan fisika. Padahal di samping itu ada banyak kelebihan-kelebihan yang mungkin kurang diapresiasi. Bukan. Jadi ada kesalahan begini. Kita dulu menganggap matematika itu ilmu pasti karena semua pasti gitu ya. Ilmu sulit karena hitung-hitungan. Bukan itu sebenarnya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu ya. Apa tujuan kita diajarin biologi waktu SD, SMP, SMA? Apa tujuannya belajar biologi? Apakah artinya semua orang nanti akan jadi dokter di kemudian hari? Kan tidak ya? SMP saya sudah diajarkan biologi. Nggak peduli, semua dibelajarin biologi. Banyak yang bertanya, emang kita mau jadi dokter semua? Makanya ada yang sedang biologi, ada yang benci biologi. Dulu kan gitu. Bukan itu. Kita belajar biologi karena nanti kita akan menjalani kehidupan. Jadi saya harus tahu ilmu hidup. Kalau Anda pengen hidup sampai 80 tahun, Anda harus tahu makanan apa yang harus saya makan biar awet muda. Biar nggak kena kolesterol, biar nggak kena asam urat, biar nggak kena trigliserid. Nah, itu belajar biologi. Agar kita nanti kalau kena pandemi tidak terkena virus, itu kita belajar biologi dari SMP. Jadi biologi itu adalah ilmu untuk menjalani hidup dari segi fisik kita dan lingkungan kita.
Ilmu ekonomi apa? Ya ilmu ekonomi karena kita nanti akan menjalani keuangan rumah tangga. Jadi bukan saya ingin menjadi ahli ekonomi, tidak. Diajarkan di SMP karena nanti saya sebagai ayah harus mengatur pengeluaran dan pemasukan. Pemasukan untuk sekolah anak-anak, pengeluaran untuk sekolah anak-anak, pengeluaran untuk istri, pemasukannya dari saya bekerja. Makanya saya belajar ilmu ekonomi. Saya belajar matematika bukan supaya jadi ahli matematika. Saya belajar matematika supaya memiliki kedisiplinan dalam berpikir. Kalau ada kurung buka, ada kurung tutup, sama dengan artinya sisi kiri dan sisi kanan itu identik. Dengan adanya matematika, saya berpikir logis. Saya menurunkan rumus itu supaya saya berpikir rasional. Jadi, ilmu hidup itu adalah berpikir kritis, berpikir rasional, berpikir objektif, berpikirnya itu tidak terkotak-kotak, berpikirnya utuh. Nah, hal-hal itu bisa kita dapatkan dari mempelajari berbagai ilmu. Ingin berpikir utuh, belajar biologi, karena itu kita menggunakan contoh sistem pencernaan, sistem peredaran darah. Satu aja bermasalah, tubuh kita menjadi bermasalah. Nah, belajar menurunkan rumus, supaya kita belajar logika. Jika begini, maka begini. Kalau nggak begini, ini nggak dapet. Nah, itu banyak sekolah-sekolah orang yang keliru. Karena kalau sudah bekerja, nggak ditanya, Anda jurusan matematik, Anda jurusan bisnis. Tidak. Anda bisa tidak menjalankan perusahaan ini. Anda bisa tidak membuat produk ini. Anda bisa tidak mengatasi masalah ini. Anda bisa tidak kalau saya suruh menjual ini. Nah, itu tantangannya nanti. Mau pakai ilmu biologi, fisika, matematika, bahasa. Coba bayangin, semuanya jago, tetapi nggak bisa berbahasa. Apa yang terjadi? Selesai, kita nggak bisa mengkomunikasikan kejagoan kita. Banyak orang Indonesia yang pinter, tapi nggak bisa komunikasi. Akhirnya cita-citanya tidak tercapai. Sebaliknya ada yang jago komunikasi, tapi nggak bisa berbuat sesuatu. Akhirnya jadi omdo, omong doang. Nah, jadi teman-temanku yang namanya ilmu itu sekarang sudah tidak dulu. Kalau dulu ilmu tuh kayak lihat pohon dari samping tuh. Pohon kalau dari samping kan kelihatan tuh, ini batang, ada cabang, ada ranting, ada daun. Nah, jadi daun ini adalah bagian dari ilmu pasti. Daun ini ilmu sosial. Ya, secara filsafat itu masih dikategorikan, tetapi secara implementasi seperti lihat pohon dari atas. Kalau ngelihat pohon dari atas kan kita nggak tahu daun ini berasal dari batang yang mana. Karena semua daun sudah saling berhubungan untuk membuat pohon yang rimbun. Nah, itu ceritanya. Nah, oke. Nah, apa itu project based learning? Apa itu problem based learning? Nih, kalau nggak percaya. Ini tolong ditampilkan di layar ya. Ditampilkan, biar adik-adik bisa ngelihat. Nih adik-adik sekalian, tadi banyak yang nanya. Apa yang dibutuhkan di kemudian hari? Tolong bisa ditampilkan di layar, Mas. Tolong Pak Ucap untuk tampilkan di layar. Tampilkan di layar ya, biar adik-adik bisa melihat nih. Ya, nah di depan ini adik-adikku tercinta adalah hasil riset seluruh dunia. Kalau Anda ingin berhasil nanti ketika Anda selesai SMA, selesai kuliah, ini adalah ilmu abad ke-21 yang dibutuhkan. Ibu bisa bantu saya, Bu, sebelah kiri yang kayak pelangi itu apa tuh dari kiri itu? Pertama apa? Life and career skill. Bahasa Indonesianya apa itu? Life and career skill. Itu ilmu untuk menjalani hidup dan meniti karir, betul ya? Iya, Bro. Terus yang orange coba dibaca. Learning and innovation skill. Terdiri dari 4C. Apa itu 4C? Critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Oke. Kemudian yang ungu apa? Information, media, dan teknologi skill. Nah, makanya dikatakan, Ibu, kalau Anda lihat ini ya, saya kasih lihat satu lagi. Nah, ini yang dikatakan 21st century skill yang sekarang diterapkan di berbagai sekolah, bahkan di luar negeri dari TK, dari PAUD
sudah ditanamkan ke anak-anaknya. Jadi kalau mau bersaing, ya kita bersaing dengan mereka seperti ini. Apa itu? Satu, berpikir kritis, berpikir critical thinking itu berpikir kreatif, outside the box. Kemudian kolaborasi, komunikasi, creativity. 4 hal ini yang akan bisa membuat Anda semua berhasil kalau nanti sudah masuk ke dunia pekerjaan. Trust me. Ya. Nah, Prof, tadi nomor HP berapa ya untuk konsultasi? Oh, Endro Lukito. Ya udah saya ulangi. 0818 925 926. Belum. Nah, itu ya, Bro. 0818 925 926. Ya. Nathanael, Prof, tapi bagaimana dengan jurusan-jurusan kuliah yang kebanyakan hanya memilih murid dari jurusan IPA, bukan dari kemampuan siswa? Sekarang itu yang namanya kampus banyak. Ada 4.600 kampus. Kalau zaman dulu orang selalu mencari kampus yang ranking 1, 2, 3, ranking 1, 2, 3. Saya punya pandangan yang berbeda. Carilah kampus yang kamu banget. Apa itu kamu banget? Begini, bagi saya sekarang setiap kampus itu, terutama kampus-kampus yang Anda kenal, yang terkemuka, itu kampus yang baik. Yang baik belum tentu cocok untuk Anda. Yang cocok untuk Anda belum tentu baik juga, gitu ya. Biasanya saya itu mengunjungi kampus-kampus yang ingin saya masuki untuk mendapatkan atmosfer, untuk mendapatkan suasana. Kalau Anda sudah mengunjungi 3-5 kampus yang Anda targetkan, Anda bisa ngambil kesimpulan, saya pengen kampus yang seperti ini. Saya pengen berada di sini. Ya, kampus itu ada program studi namanya. Anda kan nanti di-enroll-nya sebagai program studi yang berada dalam kampus tersebut. Pastikan suasana kampusnya cocok untuk Anda. Ya, pastikan model pembelajarannya cocok untuk Anda. Pastikan filosofinya cocok untuk Anda. Lah kampus itu beda-beda, ada yang begitu. Pokoknya kita hanya mau menerima yang IPA saja, yaitu aturan mereka. Tapi ada juga kampus yang pokoknya hanya mau menerima yang IPS saja, ada juga. Nah, tapi ada juga kampus yang menerima IPA saja, kecuali ada yang nekat, ayo ikut tes. Kita buktikan tesnya, walaupun kita IPS, tes IPA-nya bagus. Itu biasanya kampus itu bisa menerima. Contohnya kampus, saya rektor di sebuah kampus. Dan itu sama sih saya lihat. Bagi siswa-siswa yang merasa saya bisa, saya bilang, buktikan ke saya bahwa Anda bisa. Dan saya terima itu di kampus saya. Itu namanya kebijakan afirmatif. Jadi intinya adalah, kita tidak bisa menunggu bola. Kita yang harus jemput bola. Kita yang harus perlihatkan bahwa kita berhak masuk di sana. Tapi tiap kampus itu, adik-adik sekalian, dia punya otonominya. Kampus itu punya otonominya sendiri. Punya warnanya sendiri. Anda carilah kampus yang memang secara persyaratan memenuhi apa yang Anda miliki. Nah, seperti itu ya. Kampus di Indonesia ini banyak, ada 4.603 kampus. Pasti ada kampus yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Suasananya dan juga kualitasnya yang baik. Oke. Dari 4.603 kampus, teman-teman sekalian, yang punya akreditasi A itu hanya 2%, tidak sampai 100 kampus. Yang punya akreditasi B, kalau saya nggak salah, sekitar 28%. Ya, pilihlah kampus-kampus dari situ, dan cari yang suasana belajarnya, strateginya, caranya, cita-citanya, modelnya, environment-nya, yang cocok dengan gaya belajar Anda, yang cocok dengan apa yang Anda harapkan. Karena Anda nanti akan dewasa di dalam kampus, Anda di sana akan mulai menyenangi ilmu yang Anda benar-benar tekuni. Oke, itu jawaban saya. Ya. Nah, sekarang Bu, tadi saya ngomong problem based learning sama project based learning ya? Ya, Bro. Apa sih bedanya problem dan project? Nah, problem based learning itu kalau kita diajak berpikir
untuk memecahkan masalah. Nah, kalau berpikir memecahkan masalah, yang bergerak kan otak ya Bu ya Pak ya. Ya, Bro. Otak kita yang di-challenge untuk memecahkan masalah. Sementara project based learning itu tujuannya membuat sesuatu yang terlihat. Membuat produk, membuat artefak, membuat sesuatu. Itu namanya project based learning. Kalau problem based learning memecahkan masalah, kalau project based learning membuat sesuatu. Oke? Sekarang saya pengen kasih contoh problem based learning. Saya ingin tahu seberapa hebat siswa kelas 10 dan kelas 11 dari SMA Regina Pacis Surakarta. Saya kasih contoh problem based learning. Bapak Ibu juga boleh jawab. Guru-guru boleh jawab. Buka YouTube, jawab. Anak-anak silakan jawab pertanyaan saya. Tolong tampilkan tantangan saya di depan. Ya. Bisa ditampilkan ke depan tantangan contoh problem yang saya ingin tanya kepada adik-adik tercinta yang keren-keren ini. Bisa ditampilkan ke YouTube? Ya. Pertanyaannya adalah, bisa tolong dibacain, Bu? Semenjak Indonesia merdeka, kita tidak pernah memiliki tim sepak bola yang tangguh. Mengapa? Bagaimana caranya agar Indonesia memiliki kesebelasan yang disegani dunia? Apa yang harus dilakukan oleh semua pihak? Ini masalah nasional ini membuat kita sebel. Iya, udah 75 tahun nggak pernah punya tim yang tangguh yang bisa juara, paling nggak masuk ke Piala Dunia. Ayo tolong dijawab teman-teman dari SMA Regina Pacis. Apa? Kenapa kita nggak pernah nyari 11 orang dari 270 juta lebih susahnya minta ampun. Coba kenapa kalau saya pengen tahu. Gimana cara menyelesaikan masalah ini? Ini masalah bagi dunia olahraga di Indonesia. Perbaiki struktur dari kementerian hingga ke bawahnya. Itu kata sinonim, Bu. Oke. Kalau Anda itu alasannya, saya tanya lebih jauh, kenapa? Memang yang memilih tim sepak bola kementerian. Nah, ya Anda harus punya alasan. Ya, apa alasannya? Prof, bukannya dulu tim sepak bola Indonesia pernah masuk Piala Dunia. Itu zamannya dijajah Belanda. Itu masuk timnya pilihan Belanda itu atas nama Hindia Belanda dulu. Bukan atas nama Indonesia. Yang dulu kita kalah dengan Soviet kan? Nah, ayo. Nah, nonim, intinya jadikan bidang olahraga sesuatu yang primer. Oke, saya terus tanya, primer itu maksudnya apa, nonim? Maksudnya primer itu apa, nonim? Nah, maksudnya primer apa? Oke. Sayangnya pemberdayaan atlet di Indonesia sangat kurang. Oke, Anda bilang sangat kurang. Saya mau lihat buktinya apa kurang itu. Saya ingin melihat kenapa Anda mengatakan kurang. Datanya diambil dari mana? Apa yang dikatakan kurang? Kalau nggak kurang itu yang seperti apa? Nah, terus apakah kalau kita gojrokin uang sebanyak-banyaknya akan membuat kita menjadi juara? Kenyataannya Brunei uangnya tidak berseri, nggak juara tuh timnya. Nah, ayo kita pikir. Catherine, yang pertama adalah karena pada saat itu Indonesia masih menggunakan nama Belanda dan masih di bawah. Nah iya, ini pertanyaan bukan itu. Pertanyaannya adalah gimana caranya kita punya tim yang tangguh supaya isu kalah terus terselesaikan. Nathaniel, ya dari situ semua bidang harus membantu dokter. Mungkin bisa membantu di bidang konsumsi bagi calon-calon pemain. Nah, Nathaniel mulai hebat tuh. Ternyata masalah menang tidak ada masalah biologi juga. Ada masalah makanan juga. Saya 2 tahun yang lalu pergi ke sekolah di mana Ronaldo dilahirkan. Banyak orang yang tidak tahu, Bu. Tahu nggak syarat masuk ke sekolah bolanya Ronaldo itu apa, Bu? Apa, Bro? Harus berprestasi di sekolahnya. Kenapa demikian syaratnya, Bu?
Karena main bola itu juga pakai otak. Ya, Anda harus mengambil keputusan. Anda harus memimpin orang lain. Kan, di situ ilmu-ilmu matematika dibutuhkan, ilmu komunikasi dibutuhkan. Gimana Anda mau jadi kapten kalau tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain? Gimana Anda akan memutuskan kira-kira orang ini akan gocek ke kiri atau gocek ke kanan? Seperti orang mau bertinju, tahu dari mana dia akan jab, dia akan uppercut, atau dia akan hook. Itu ada ciri-ciri tubuhnya, dipelajari secara biologi dan sport science. Nathanael mulai mengerti di situ. Bahkan dokter-dokter itu dilibatkan untuk tahu makannya harus seperti apa. Pergerakan oksigen harus seperti apa kalau berlari. Coba dilihat tim Indonesia. Habis babak pertama, langsung lemes dia. Babak pertama bisa menang, babak kedua disusul. Nah, itu data-data itu dikumpulkan semua. Apalagi kira-kira permasalahannya? Kita lihat secara data satu persatu. Theophilus Santoso. Karena di Indonesia sistem komunikasinya kurang dan banyak. Oke, 2. Kita bisa melihat cara dahulu Belanda membawa. Hebat. Ini Theophilus sudah hebat. Kita bisa melihat dulu Belanda bisa membawa seperti apa. Nah, kita pelajari yang berhasil. Kita pelajari Brazil, kita pelajari Argentina, apa yang ada, apa yang tidak. Jepang coba. Jepang sama Korea tidak pernah berpikir akan masuk Piala Dunia dulu itu. Tiba-tiba mereka bisa masuk, bahkan masuk ke semifinal. Itu kalau Anda lihat, dia menggunakan teknologi dan ilmu yang namanya sport science. Sehingga membuat mereka bisa masuk ke dalam, tidak hanya masuk Piala Dunia, tapi masuk semifinal. Itu semua pakai ilmu, teman-teman. Bukan asal-asalan, nih orang larinya cepat, ambil. Lihat gaya hidupnya. Waktu saya ke sekolahnya Ronaldo itu pemain bola setiap hari sebelum turun ke lapangan, itu ditanyain sama psikolog, Bu. Tadi malam ngimpi apa? Nerima WA dari siapa aja? Berantem nggak sama pacar apa tidak? Kalau dia tadi malam mimpi buruk, berantem sama pacar, walaupun sejago apa dia, nggak diturunkan waktu ada lomba. Pengamat Indonesia sok tahu aja bilang, oh kalau saya jadi pelatih saya turunin ini. Bukan itu, Anda tidak memiliki data psikologis mereka pada saat itu. Nah, orang yang lagi berantem sama pacarnya tadi malam mimpi buruk itu pasti tidak konsentrasi. Mau diturunin walaupun dia jago, kalah dia. Nah, gitu ya. No name. Taufik Hidayat mengatakan perhatian terhadap olahraga di negara ini telah diganggu dengan adanya banyak pemain kotor di dalam sistem. Betul. Sekarang dibalik, supaya tidak ada permainan kotor dalam sistem, apa yang harus dilakukan, no name? Nah, lihat Bu. Jawaban dari teman-teman sekalian, dari adik-adik sekalian, lihat. Panjang-panjang jawabannya dan semuanya bagus-bagus. Ilmu ini yang dibutuhkan dalam ilmu hidup. Tetapi saya ingin Anda melihat itu, melihat kasus PSSI ini, melihat kasus tim sepak bola ini dari segi kesehatan, lihat dari segi ekonomi, lihatlah dari segi psikologi, lihatlah dari segi sejarah, lihatlah dari segi demografi pemain, lihatlah dari semua segi itu. Sehingga kita bisa mendapat gambaran yang utuh. Kalau kita hanya melihat dari segi ekonomi saja, buktinya Brunei yang uangnya kaya tidak juara-juara juga. Kalau kita melihat dari postur tubuh saja, ya kenapa nggak suruh orang yang jago voli sama basket aja main bola? Kalau kita hanya melihat dari segi demografi saja, ya kita serahkan orang-orang yang secara fisik itu memiliki kekuatan. Kalau kita lihat dari segi biologi saja, ya kita kasih syarat aja, pokoknya badannya gempal, larinya cepat. Ternyata nggak menang juga. Jadi kita melihat dari berbagai segi secara utuh. Ketika melihat dari segi kesehatan, kita belajar biologi. Ketika kita melihat dari segi demografi, kita belajar sejarah. Ketika kita melihat dari segi keuangan nasional, kita belajar ekonomi. Ya, ketika kita lihat dari segi dari segi makanan misalnya, belajar lagi
ilmu biologi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita biasakan berpikir, terutama sejak SMA. Karena SMA itu jembatan menuju perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia sekarang basisnya kebanyakan problem based dan project based. Kalau Anda tidak terbiasa berpikir seperti ini waktu SMA, nanti keteteran di perguruan tinggi. Ya, nah, itu yang bantu Anda ketahui. Itu contoh ya problem. Problem kedua misalnya. Teman-teman sekalian, kalau saya boleh tanya, saya ingin belajar dari Anda semua. Gimana caranya supaya hoax di Indonesia ini berkurang ya? Ayo, tolong saya dikasih nasihat. Saya ingin dinasihati oleh Anda semua. Saya ingin mendapatkan masukan dari Anda semua. Bagaimana caranya supaya hoax atau berita bohong di internet Indonesia ini berkurang? Kasih saya pendapat Anda. Gimana caranya? Kita harus ngapain supaya hoax di internet berkurang di negara kita ini? Karena ini menjadi isu, gara-gara hoax kita jadinya berantem, dipecah belah. Jadinya terjadi ketegangan di masyarakat. Nah, saran Anda apa? Boleh saya tahu, saran Anda apa? Supaya tidak banyak hoax di Republik ini. Paulus Raka mengatakan, bagi yang membuat hoax, dilacak sampai dapat lalu dihukum, Prof. Hebat Paulus. Paulus melihat dari segi legal, melihat dari segi hukuman, melihat dari segi punishment, supaya mereka kapok. Oke. Nanti saya minta Paulus, ilmu hukuman ini namanya ilmu behavioristik. Namanya ilmu stick and carrot. Namanya reward and punishment. Anda pelajari apakah ilmu reward and punishment selalu ampuh diterapkan dalam dunia internet. Oke. Joanna mengatakan, menurut pribadi semuanya harus netral, sementara Indonesia memiliki kecenderungan melihat hal yang besar. Oke. Berawal dari sekolah yang memiliki tujuan yang benar agar kita mengerti sesuatu. Oke. Christine Jose. Caranya dengan memberikan edukasi pada masyarakat luas dan informasi yang diberikan harus dibuktikan dengan fakta dan tahapan. Oke, bagus. Jadi kita mengajari agar kita selalu curiga dengan berita-berita yang bombastis gitu ya. Ada lagi yang mengatakan meningkatkan ilmu di sekolah dalam critical thinking. Sehingga dalam melihat hal tersebut, pola pikir dan sudut pandang kita menjadi baik. Betul. Betul ya? Jadi kita tidak mudah terpercaya atau tidak mudah terhasut dengan adanya hoax itu. Lord Ilham, masyarakat harus lebih menggali secara dalam mengenai berita tersebut. Bukan dibagikan ke orang-orang. Super sekali, hebat, wise sekali. Betul. Banyak orang nggak tahu ya, kalau kita forward berita palsu, forward berita bohong, forward berita fitnah, itu yang memforward bisa kena undang-undang ITE loh, karena itu termasuk dianggap mendistribusikan hal-hal yang bersifat ilegal. Ya? Nathaniel Berta, jumlah hoax itu mungkin nggak bisa berkurang, bagus. Tetapi kesadaran itu yang penting, setuju saya. Kenapa jumlah hoax nggak akan berkurang? Karena orang jahat ini ya masih banyak aja di dunia ini. Ya, setan dan malaikat kan jumlahnya kurang lebih sama gitu ya. Tapi bagaimana hoax tersebut tidak mempengaruhi kita. Tidak menjadi dasar kita dalam mengambil keputusan. Tidak membuat kita mudah tersulut. Tidak membuat kita emosi. Kematangan emosi jauh lebih penting. Lihat Bapak Ibu guru sekalian, lihat dari jawatan teman-teman ini, saya memang melihat bahwa SMA Regina Pacis ini hebat, muridnya hebat-hebat jawabnya, lihat kritis-kritis. Saya yakin Anda semua bisa mencapai cita-cita Anda nanti, bisa memperoleh kampus yang Anda inginkan. Caranya adalah mulailah berpikir gimana caranya menyelesaikan masalah. Tidak saja melalui tantangan yang diberikan oleh sekolah, tapi juga di dalam dunia sehari-hari. Dan melihat masalah itu harus utuh. Ya.
tadi dikatakan sebelum kita membuat suatu jawaban, kita harus mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, sehingga kalau nanti ada orang yang menanya, kenapa alasan kamu begitu? Kita dikejar, kenapa Anda punya pendapat seperti itu? Anda bisa menjawab dengan data atau fakta. Karena data atau fakta itu tidak bisa dilawan. Nah, saya nggak ada lawan katanya ya, tidak bisa dilawan. Karena data itu sebenarnya berasal dari fakta, tak terbantahkan. Ya. Nah, itu adalah contoh problem based learning. Sekarang mari kita project based learning. Kleng. Tolong ditampilkan lagi, Pak. Kita tolong Pak Ustadz untuk menambah. Saya pengen teman-teman mengatakan bisa atau tidak. Kalau saya kasih challenge ini sekarang, ya. Saya kasih Anda waktu 2 minggu untuk bisa tidak menjawab tantangan saya ini. Ini tantangan project dari saya. Ibu tercinta bisa tolong bacakan, Bu? Atau proyek, buatlah sebuah alat yang bisa menyalakan beberapa bolam lampu di rumah dengan memanfaatkan air yang mengalir. Silakan bekerja sama dengan siapa saja yang Anda inginkan. Ayo, kalau saya kasih waktu 2 minggu, kasih tahu jawaban saya. Anda bisa melakukan atau tidak? I can. Oke, Nathaniela, bisa. Oke. Baru 2, no name sama Theo. Males, Pak. Ya, gitu aja udah males. Karena begini, Theo. Ketika Anda males, ada orang lain dari sekolah lain yang bikin. Dia yang saya pilih kerja di tempat saya. Karena jawaban Anda pertama males. Sementara saingan kita bilang, siap. Nah, udah dia. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Kata Ilham bisa. Menurut Alexander, Ilham bilang bisa asal sama Alexander. Bolak-balik kayak gitu ya. Yudas Iskariot bilang easy. Ya, gitu dia. Gampang. Oke. Pakai angin. Oh, udah bagus tuh Monty bikin pakai angin. Sekarang pakai air tantangan saya. Ya, kenapa? Karena angin kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi air mengalir tuh, air di got tuh mengalir terus tiap hari itu. Sayang itu. Itu energi itu. Anda bisa mengurangi air dengan cara lampu nyala, bantu orang tua, bantu PLN, bantu Indonesia. Nanti tulis Anda bisa itu. Terkenal Anda ya. Ilham, bisa. Udah diterapkan di Vietnam. Betul. Tuh William, orang Indonesia selalu bilang apa? Lihat tuh kayak Vietnam, bisa ini. Kita protes masyarakat. Pertanyaannya, tadi aja disuruh bikin gini males. Gimana mau berjaya negara ini? Tapi begitu ada bilang, bisa. Ya lakukan. Karena di Vietnam bukan sebatas teori. Vietnam itu cita-citanya ingin ngalahin Thailand, ini ngalahin Indonesia. Dia belajar sungguh-sungguh. Sehingga itu yang terjadi di sana. Kenapa kita males? Karena tanah kita subur gitu ya. Nggak ngapa-ngapain sukses. Hati-hati, di ASEAN kita sudah tidak nomor 1 lagi. Dulu di ASEAN Indonesia nomor 1, sekarang no more. Ya, karena orang Indonesia pengen jadi bos semua, males semua bikin produk ya. Nah, orang yang bisa bikin produk adalah mereka yang biasa berpikir berbasis project. Nah, itu tantangan. Tantangan kedua, Bu. Baca, Bu, tantangan kedua, Bu. Lebih susah nih. Kembangkan sebuah perangkat sederhana yang dapat membantu petani dalam mengetahui ada tidaknya hama yang mengganggu tanamannya. Ayo, gimana caranya? Ayo, siapa yang bisa kasih tahu saya ide? Ayo, bikin sebuah alat sehingga petani kita tahu, ini ada hama nih. Oh, hama itu kadang-kadang nggak kelihatan, kecil, cepat bergeraknya. Gimana caranya? Ayo. Bisa nggak? Nah, ini namanya project, Bu. Kan nggak mungkin ngerjain ini sendiri, kan? Dia akan berkolaborasi ya dengan mereka yang ahli. Oh, saya bisa karena saya dulu pernah belajar sensor. Fisika belajar sensor. Oh, saya bisa karena saya bisa belajar masalah cuaca. Itu jagonya geografi. Oh, bisa karena nanti hitung-hitungannya seperti ini. Itu yang pandai matematika.
Berkumpul semua itu latar belakang ilmu-ilmu yang berbeda untuk membuat alat ini. Saya nggak peduli Anda menggunakan apa, yang penting petani kita bisa terbantukan dengan produk buatan anak bangsa. Nah, pakai sensor dong. Gimana nggak pakai sensor? Orang hama itu kecil, cepet. Nah, zaman sekarang masa masih manual, diketawain sama tetangga. Orang hama itu kan kayak maling ya Bu ya. Emang maling ngasih tahu dulu kalau mau masuk ke rumah? Caranya ada satpam, satpamnya ditipu. Ya kita taruh sensor di rumah. Ada orang lewat, bunyi sensornya. Sama. Nah, makanya belajar elektronika dulu kan kita kan. Nah, itu kita belajar sensor. Nah, pendeteksi apa kalau hama? Gerak, panas, atau apa? Disitulah Anda berpikir. Nah, kenapa? Anak-anak SD sekarang sudah belajar ilmu IoT. Kelas 5 SD udah belajar IoT di negara tetangga. Internet of Things. Mereka sudah belajar sensor karena revolusi industri 4.0. Kita belajar teorinya. Nah, teori itu artinya kita tahu, tapi belum tentu bisa. Tapi ketika anak-anak bisa membuat ini, itu karena tahu. Kenapa? Nah, saya kasih lihat ini, Bu. Nah, Bu, yang namanya hafalan itu masuk di kategori yang mana di gambar depan ini? Bawah sendiri ya, Bro? Ya, kalau hafalan itu level paling bawah. Istilah anak-anak sekarang, kalau kita cuma bisa ngapal itu level paling bawah, level cupu katanya. Tapi kita membutuhkan level itu karena dasarnya awalnya kita menghafal dulu. Seperti anak-anak waktu kecil, ini malam, ini siang, dia hafalin. Dia lihat ini terang, ini gelap. Nah, kalau hafal nggak ada gunanya kalau tidak apa di atasnya, Bu? Ngerti. Iya, understand. Jadi, hafalan itu bukan untuk dihafal, untuk dimengerti. Kenapa siang itu terang, kenapa malam itu gelap. Dulu anak saya waktu masih bayi tahunya ya ini terang, siang, malam, gelap. Dia nggak ngerti itu apa. Tapi kemudian dia ngerti, oh terang karena ada matahari, gelap karena mataharinya nggak ada. Habis itu dia bisa mengaplikasikan siang dan malam itu dalam hidupnya. Kapan dia harus mandi, kapan dia harus ketemu teman, kapan dia harus sekolah, kapan dia harus beraktivitas. Habis itu dia bisa menganalisa, kenapa kok gara-gara ada matahari bisa terang? Di mana matahari, di mana bumi? Dan yang paling ujung adalah apa namanya, Bu? Yang paling hebat, ibarat kungfu itu, suhunya itu jika apa? Bisa apa? Bisa create, bisa bikin sesuatu. Itu makanya ada project based learning. Kalau kita cuma remember sama understand, ibarat kita itu karate, itu cuma sabuk putih dan sabuk kuning. Mau ketemu tetangga sabuk hitam, mau lawan Australia, mau lawan Malaysia, mau lawan Singapura, mereka sabuk biru, sabuk hitam semua. Nggak bisa kita menang nanti. Walaupun Anda masuk ke kampus-kampus besar di Indonesia, tapi kita hanya berada di sabuk-sabuk yang bawah, remember, understand, apply, kalah bersaing. Makanya Mas Menteri mengatakan kita harus bisa mencipta. Indonesia itu import, karena sedikit yang mencipta, senengannya make. Make itu cuma apply, Bu ya? Ya, Bro. Make produk luar negeri, apply. Mencipta sebuah sesuatu yang bisa dipakai orang lain. Itu namanya create. Bu, bisa bayangin nggak? Kalau tiba-tiba Zoom sama YouTube itu di-charge mahal. Apa yang terjadi dengan Republik ini? Saya tanya, tiba-tiba YouTube sama Zoom di-charge mahal sekali. Apa yang terjadi dengan dunia pendidikan di Indonesia pada masa pandemi ini? Agak kerepotan. Kerepotan. Karena apa? Kita nggak bisa mengontrol itu. Bukan ciptaan kita itu. Ciptaan orang lain. Terserah dia. Kita pemakai. Nah, jadi teman-teman sekalian, makanya dari kecil itu diajarin nggak diajarin, kita harus belajar mencipta, membuat sesuatu. Apapun itu hal yang kecil gitu ya. Nah, inilah yang dikatakan kenapa. Nah, untuk bisa mencipta, di sekolah seperti apa harus? Yang paling banyak diajarin ngapain di sekolah, Ibu?
Yang di atas itu tolong dibacakan. Kreatif, evaluating, dan Analyzing. Apalannya dikit aja, Bu ya. Ya. Kenapa apalannya dikit aja? Orang sekarang udah ada internet. Zaman saya dulu apalannya banyak karena belum ada internet, buku sedikit, guru sedikit. Sekarang semua ada di gadget kita bisa ngecek. Yang nggak ada di internet adalah kreativitas, kemampuan menganalisa. Internet memberikan bahan bagi kita untuk menganalisa, untuk mencipta. Makanya sekolah-sekolah sekarang, kampus-kampus sekarang, di balik piramidanya, dari piramida begini, dulu lebih banyak ngapal, sekarang ngapal dianggap sesuatu yang sedikit, karena Anda sudah memiliki banyak perangkat. Nah, begitu alasannya. Kenapa sekolah-sekolah hebat sekarang mulai menerapkan project-based learning dan problem-based learning. Nah, dah. Itu sharing saya, Ibu, untuk adik-adik sekalian. Ya, terima kasih nih semua pada jawabannya hebat-hebat. Saya bingung, Ibu aja milih. Ya, Bu. Baru keluar berapa tadi, Prof ya? Ya, pokoknya Ibu pilih 5. Ya. Ini jawabannya bagus-bagus, terutama usulan-usulan tadi supaya tidak ada hoax, usulan-usulan supaya kita punya sepak bola yang hebat. Ini semua menjawabnya dengan luar biasa. Intinya teman-teman sekalian, tidak ada yang bisa mewujudkan cita-cita Anda kecuali Anda sendiri. Itu saya katakan, kecuali Anda sendiri. Hidup itu penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Anda mau tidur 24 jam, silahkan. Anda mau kerja 24 jam, silahkan. Anda mau belajar 8 jam sehari, silahkan. Mau belajar 16 jam sehari, silahkan. Karena apapun yang Anda pilih, pasti ada konsekuensinya. Kalau teman-teman adik-adik tidak percaya yang saya omongkan, juga nggak apa-apa. Karena akan banyak siswa-siswa yang percaya, dan mereka nanti yang ada akan menjadi saingan dalam hidup kita yang akan menentukan kita bisa sukses atau tidak. Karena orang lain akan mencoba lebih baik dari kita. Makanya kita juga harus berusaha menjadi yang lebih baik. Kita menghargai kehidupan, kita menghargai Tuhan, kita menghargai orang tua kita dengan cara memiliki cita-cita dan berusaha agar hari ke hari menjadi lebih baik untuk mewujudkan cita-cita itu. Terima kasih brother and sister yang ada di YouTube. Nah, mudah-mudahan yang saya berikan bisa sedikit membantu Anda. Kalau ada yang penasaran, pengen WA, saya silakan. Tadi sudah saya kasih nomor ya. 0818 925 926. Kalau mau dilihat YouTube saya, buka aja tuh Prof. Ekoji Channel. Share, like, subscribe. Saya seruput kopinya dulu. Terima kasih Prof. Eko. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Wah, udah 728 subscriber. 348 yang watching. Iya. Luar biasa. Sukses untuk Anda. Sukses semua. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini banyak banget pertanyaannya. Banyak sekali yang bertanya di chatnya YouTube. Ya. Prof mau tanya nih si Monty. Monty mau tanya apa ini? Apabila barang ciptaan itu ditiru dan dipatenkan orang lain, bagaimana cara mengatasinya? Gampang. Kalau Anda membuat sesuatu yang komponennya sudah dipatenkan orang lain, itu artinya Anda tetap boleh membuatnya, tetapi dengan seizin yang memiliki paten, dan sebagian keuntungan Anda harus membayar paten itu. Nah, makanya enak banget orang yang mencipta ya. Jadi orang lain yang meniru itu boleh, asal bayar patennya ke saya. Makanya Pak Habibie itu patennya banyak sekali. Ya. Jadi setiap pesawat yang menggunakan ilmu beliau bayar ke Pak Habibie, beliau bisa dapat miliaran per bulan karena memiliki paten itu tadi, ya.
Jadi paten itu tujuannya adalah untuk menghalangi orang lain meniru dan mendapatkan manfaat tanpa kita dapat apapun. Nah, kalau saya biasanya tahu patennya punya saya, Pak, saya hubungi yang bersangkutan, saya jadikan teman agar saya bisa mengembangkan produknya. Sekarang itu masanya kolaborasi, bukan lagi masanya kompetisi penuh. Co-opetition, collaboration to compete, itu bahasanya sekarang. Ya, oke Monty. Oke, siapa lagi? Joanna C. Karena kurangnya kesadaran bakat atau keinginan diri sendiri, rakyat Indonesia dalam melakukan atau membuat suatu inovasi baru. Betul. Kita ini terbuai, lebih senang make daripada buat. Waduh, kalau buat lama, Pak. Kalau udah lama capek, kalau make kan tinggal langsung pakai. Membuat itu lama, betul. Tapi begitu berhasil, bisa membiayai Anda 3 turunan itu. Nah, itu orang-orang pencipta namanya. Ya. Oke, kita harus mesti banyak pencipta. Ada banyak sekali, Indonesia ini kaya, Anda bisa menciptakan apapun, menciptakan tanaman baru, varietas baru, menciptakan cara baru, menciptakan teknologi baru, menciptakan tools baru. Gak usah yang rumit-rumit, yang sederhana aja. Ya, ibu-ibu itu kan suka masak ya. Ibu pasti suka ngelihat kan alat-alat yang aneh-aneh untuk membantu ngupas apel, untuk membantu motong terong supaya bagus hasilnya. Itu semuanya dipatenkan, jangan salah loh. Itu akal-akalan anak-anak itu kebanyakan. Anak-anak SMA, SMP itu punya akal-akalan membuat alat yang aneh-aneh untuk membantu pekerjaan ibunya di dapur, membantu pekerjaan ayahnya. Nah, kalau sudah dipatenkan. Di Indonesia untuk mendaftarkan itu cuma 400.000 untuk mendaftarkan di mana di Kemkumham itu nggak mahal ya. Oke. Iya Bu. Oke, terima kasih Prof. Eko, sudah banyak yang... Terima kasih. Ini juga terima kasih teman-teman. Tadi Anda mengucapkan terima kasih, saya juga terima kasih bisa berinteraksi dengan Anda semua. Saya hanya bisa berdoa dari kejauhan dari Jakarta supaya teman-temanku, adik-adikku di SMA Regina Pacis, Surakarta, terutama kelas 10 dan kelas 11, semua berhasil dalam studinya, ya, berhasil masuk ke kampus yang Anda cita-citakan, dan berhasil menjadi orang yang Anda inginkan, yang bisa membanggakan keluarga Anda, bisa membanggakan kerabat Anda, bisa membanggakan negara Anda. Sekian dan terima kasih. Oke. Untuk Prof. Indrajit. Oke. Terima kasih Profesor Indrajit dan Terima juga kasih Ibuku. kelas 10 dan kelas 11 maupun siapa saja yang sudah bergabung di baik di YouTube maupun Suster Vero yang bergabung di Zoom. Iya, Suster Vero, atau sambil rapat ya sama provinsial. Salam untuk Suster Vero tercinta. Ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi anak-anak baik kelas 10 maupun kelas 11. Tetap semangat menggapai impian dan mengejar cita-cita. Kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang di surga, terima kasih kami haturkan kepadamu atas bimbinganmu selama kegiatan motivasi ini berlangsung. Kami mohon semoga sharing dari Prof. Eko menjadikan kami lebih bersemangat dalam proses belajar kami di semester genap ini. Dan akhirnya semoga apa yang kami cita-citakan sesuai dengan kehendak-Mu dalam diri kami. Syukur dan harapan ini kami serahkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak kelas 10 dan kelas 11 dan untuk Profesor Eko Indrajit. Salam dari kami SMA Regina Pacis, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Salam Serviam. Terima kasih. Prof,
Nanti kita minta PPT-nya boleh? Oh ya, saya